Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat belajar semua? Semoga semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat untuk terus belajar dan terus belajar bersama Belajar Bareng Dul. Nah, kali ini Belajar Bareng Dul akan berbagi tips dan tutorial seputar ilmu komputer tentunya. Dan untuk video kali ini teman-teman akan saya ajak untuk menambah ilmu dan pengetahuan baru tentang sebuah aplikasi yang mungkin banyak digunakan untuk keperluan presentasi. Nah, teman-teman, khususnya lagi-lagi yang saya sasar terutama adalah teman-teman pemula yang ingin belajar dan mengenal aplikasi-aplikasi yang ada di dunia komputer. Nah, kali ini kita akan belajar Microsoft Office PowerPoint untuk kebutuhan presentasi untuk teman-teman yang benar-benar pemula tentunya. Nah, sebelum kita ke video tutorialnya, jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe. Kemudian nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan update video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Oke, langsung saja teman-teman, kita simak bersama videonya. Ikuti pembahasan tutorial kali ini dari awal sampai akhir. Semoga dapat memberikan manfaat. Langsung saja kita masuk ke video tutorialnya. Pertama-tama, untuk membuka aplikasi PowerPoint, teman-teman tinggal membuka di shortcut yang ada di desktop ini. Teman-teman cari lambangnya seperti ini, Microsoft PowerPoint. Atau kalau tidak ada di desktop, teman-teman bisa klik di tombol Start, kemudian teman-teman cari Microsoft PowerPoint. Kalau tidak ada di mouse usage-nya karena mungkin belum pernah dipakai, teman-teman cari saja tombol Microsoft Office ke bawah ke bagian M. Nah, Microsoft Office di sini klik, maka akan muncul berbagai pilihan yang ada di Microsoft Office. Cari saja Microsoft PowerPoint, tinggal klik, maka akan muncul lembar kerja untuk Microsoft PowerPoint. Nah, ini adalah tampilan awal lembar kerja Microsoft PowerPoint, slide presentasi pertamanya. Jadi begitu buka, maka ini yang akan tampil. Nah, teman-teman, untuk tampilan ini adalah tampilan awal. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah ada lembar kerja, untuk membuka lembar kerja baru itu yang pertama teman-teman tinggal tekan Ctrl N. Jadi Ctrl N ini. Nah, ini untuk membuka file baru. Jadi ini new, Ctrl N atau file new untuk membuka file baru seperti ini. Nah, pengaturan slide yang bisa teman-teman lakukan adalah di sini. Pertama, layout dulu. Layout, kita masuk ke layout tampilan. Jadi pada menu home ini ada layout. Begitu klik layout, nah ini ada beberapa tampilan yang bisa teman-teman pilih yang ingin digunakan untuk mendesain presentasinya. Nah, di situ ada beberapa pilihan, mungkin saya bisa jelaskan satu persatu dulu. Untuk yang pertama di pojok kiri atas ini adalah title slide, namanya title, maka bagian ini, bentuk layout title slide ini biasanya digunakan untuk menampilkan judul presentasi. Jadi biasanya di bagian awal slide kita menggunakan title slide. Jadi untuk menampilkan judul yang ingin kita buat presentasinya. Nah, kemudian di sebelah kanannya ada title and content. Di sini adalah untuk menampilkan judul dan isi slide-nya.
Jadi sebagian isi slide-nya di sini di bagian konten. Jadi bisa jadi untuk sebuah konten yang ada terdiri dari beberapa bagian bisa menggunakan ini. Jadi misalkan bagian pertama untuk pengantar, di bagian judulnya ini diberi pengantar, kemudian kontennya di bagian bawahnya. Kemudian layout yang ketiga ini adalah section header untuk menampilkan judul suatu bagian dalam sebuah presentasi. Jadi istilahnya bisa dibilang untuk subjudul. Kemudian yang baris kedua di kolom pertama ini ada to content, atau untuk menampilkan judul dan isi slide dengan isi slide yang terbagi dua. Di sini judul slide-nya apa, kemudian ada dua bagian. Jadi misalkan teman-teman ingin membuat judul kontennya di sini misalkan perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil gitu. Nah, ada dua bagian. Jadi yang sebelah kiri ada untuk dikotil ini misalkan. Nah, yang di sini untuk yang monokotil. Jadi langsung ada perbandingan antara slide yang sebelah kiri dan kanan. Untuk bagian konten isinya bisa teks, bisa gambar, bisa video dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut dulu. Yang bagian tengah, kolom kedua, baris kedua. Comparison. Ini hampir sama dengan ini. Biasanya ini digunakan untuk membandingkan dua materi tadi. Nah, di sini ada judulnya, kemudian yang ini title only. Jadi ini hanya untuk judul slide, title slide, title only. Nah, ini kalau ini ke title slide kan ada dua baris, ada subtitle. Kalau yang ini hanya title saja. Nah, hanya untuk judul saja gitu. Kemudian ini ada blank. Nah, blank slide ini bisa teman-teman gunakan untuk kebutuhan yang lebih fleksibel. Teman-teman sendiri yang menentukan nanti mau diisi apa. Kemudian content with caption ini untuk menampilkan judul dan isi slide yang berada di kolom sebelah kiri. Nah, yang ini kontennya bisa di sini. Kemudian yang terakhir di sini yang tampil di terakhir kanan bawah ini adalah picture with caption. Ini adalah untuk menambahkan gambar. Jadi kita tampilkan gini. Biasanya ini gambar, kemudian kita perlu caption atau penjelasan atau keterangan untuk gambar ini. Bisa kita menggunakan model layout seperti ini. Nah, itu adalah jenis-jenis layout yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah file presentasi. Nah, kemudian yang perlu teman-teman ketahui lagi, bagian dari lembar kerja selain penataan layout tadi, di sebelah kiri ini ada yang namanya panel slide. Panel slide ini adalah susunan slide yang sudah kita buat. Jadi saya berikan contoh saja. Pertama title slide di sini ya. Ini saya hapus dulu. Delete slide. Nah, ini title slide, misalkan saya beri judul latihan presentasi. Oke. Dengan PowerPoint. Nah, kita buat seperti ini. Kita buat polos dulu, nanti kita buat desainnya terakhir. Kemudian saya mau nambahkan slide, new slide lagi di sini yang isinya adalah ini. Kita menggunakan ini title and content. Nah, di sini kita menggunakan apa itu PowerPoint. Misalkan begini. Nah, sini kita mau menambahkan gambar PowerPoint biar lebih bagus. Saya screenshot saja dari gambar PowerPoint ini.
Kalau teman-teman ingin membuat screenshot ini bisa mengaplikasikan Likeshot ini. Saya menggunakan Likeshot untuk membuat screenshot gambar. Nah, klik di sini. Nah, screenshot. Apa itu PowerPoint? Gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah sebuah desain untuk subjudul. Kemudian saya tambahkan lagi slide baru. Saya isi, misalkan di sini saya menggunakan apa ya, lebih enaknya ya, konten ya. Tuh konten ya, di sini kelebihan PowerPoint, misalkan saya beri contoh satu-satu. Di sini misalkan mudah, umum digunakan, kemudian dan seterusnya. Misalkan teman-teman terus di sini saya sebutkan juga fleksibel. Ini hanya untuk memberi contoh model yang menggunakan dua konten, fleksibel. Kemudian di sini juga simple misalkan. Oke, ini saja saya beri contoh dua. Nah, ini ada 3 slide yang sudah kita buat. Nah, saya ingin membahas tentang tadi panel slide. Jadi di sebelah kiri ini panel slide. Teman-teman bisa membuat pengaturan umum secara slide. Jadi ini ada thumbnail gambarnya, ini slide 1, slide 2, slide 3. Ini ada nomornya di sini. Jadi ada urut-urutan nomornya. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa menyisipkan slide di antara slide set ini dengan menggunakan panel slide ini. Jadi misalkan di sini teman-teman mau nambahkan slide, tinggal klik kanan aja di sini, kemudian tambahkan slide, new slide misalkan, klik di sini, maka akan bertambah new slide di sini. Jadi di antara 2 dan 3 tadi kita klik kanan yang di slide kedua, maka dia akan muncul tampilan slide baru di bawahnya. Ini untuk menyisipkan slide. Nah, ini bisa teman-teman kita tambahkan. Nah, kemudian untuk mengaktifkan, membuat proses editing, animasi dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik di slide yang dituju. Jadi misalkan ini, teman-teman tinggal klik di sini, maka yang aktif untuk bisa diedit adalah slide ini. Saya buat yang di sini. Nah, ini misalkan kita ngetik di sini belajar cepat, misalkan begitu. Nah, kontennya mau diisi apa? Ini adalah untuk mengenal PowerPoint, gitu misalkan. Nah, sampai di sini mungkin ada sedikit gambaran bagaimana sih membuat tampilan slide untuk PowerPoint. Nah, kemudian panel slide ini yang di sebelah kiri ini juga bisa digunakan untuk memindah slide. Jadi memindah slide. Jadi misalkan teman-teman ternyata urutannya salah, ini tinggal sampai teman-teman klik, kemudian klik dan tahan, geser ke atas. Nah, seperti itu. Ini klik, tarik ke bawah, maka dia berpindah. Nah, urutannya bisa diganti. Jadi misalkan ada perubahan urutan slide, teman-teman tinggal klik saja, kemudian drag. Atau bisa juga dengan cara memindahkan dengan cut kemudian paste, gitu bisa juga. Tapi lebih mudah teman-teman menggunakan drag aja. Jadi klik, tahan kliknya jangan dilepas, kemudian ditarik ke bawah, atau kalau mau ke atas ditarik ke atas. Nah, dia akan berpindah posisinya. Itu fungsinya untuk menggeser atau memindah posisi slide. Nah, kemudian bagaimana jika kita ingin membuat
slide yang ternyata isinya tidak terlalu jauh berbeda. Misalkan seperti ini. Apa itu PowerPoint? Kita tinggal klik saja. Klik kanan, kemudian copy, setelah itu kanan paste. Nah, maka ini sudah tercopy. Ada dua slide yang sama. Jadi misalkan teman-teman ingin membuat dua konten yang sama, hampir sama, tapi misalkan ini isinya diganti, ini dihapus. Jadi tetap sama apa PowerPoint, yang ini teman-teman ingin mengisi dengan teks gitu misalkan. Jadi biar tidak perlu mengubah pengaturannya lagi. Di sini PowerPoint adalah, saya ketikkan dulu, sebuah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat file presentasi, misalkan begitu. Nah, ini lebih memudahkan teman-teman dalam bekerja dengan menggunakan sistem copy seperti itu. Nah, setelah teman-teman mengenal penggeseran slide, menyalin slide, tadi menduplikasi ya, sekarang kita bisa mengatur tampilan slide. Nah, tampilan slide itu atau kita bahas dulu bagaimana menambahkan animasi. Nah, desain dulu. Nah, dari beberapa 4 halaman slide ini kita mau buat desainnya aja. Nah, desain PowerPoint itu kita sudah disediakan tema yang cukup banyak, cukup beragam yang bisa kita gunakan di sini. Teman-teman bisa menggunakan misalkan ini. Nah, bentuknya akan seperti itu. Nah, semua akan berubah dengan tema yang kita pilih. Kita gunakan ini, maka semua juga akan berubah. Posisinya juga akan dipengaruhi oleh bentuk tema yang kita pilih. Jadi misalkan seperti ini. Nah, judulnya akan jadi seperti ini, yang kedua seperti ini, dan seterusnya. Tinggal pilih sesuai yang kita inginkan. Nah, ini yang ungu. Nah, seperti ini modelnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan background yang diinginkan sesuai tema, atau bisa menggunakan background tertentu. Nah, seperti ini misalkan kita menggunakan background ini untuk animasi ini. Nah, ini background style, atau mau diganti format backgroundnya, kita klik di sini. Nah, teman-teman bisa memilih, misalkan punya background yang teman-teman buat di aplikasi desain lain atau dari download atau lain sebagainya. Teman-teman tinggal pilih saja filenya mau apa, kita pilih picture di sini misalkan. Nah, kita nanti bisa reset recolornya dan lain sebagainya. Kita pilih picture dulu. Kita mau menggunakan picture apa? Nah, di picture, kemudian kita pilih file. Misalkan kita cari ada gambar di sini, kita punya gambar apa? Oh, kebetulan saya tidak punya stok gambar. Jadi teman-teman misalkan saya menggunakan ini sebagai contoh aja karena kebetulan saya tidak menyiapkan gambar. Nah, ini, nah gambarnya jadi seperti ini. Ukurannya kita bisa membuat pengaturan di sini, dari kanan batasnya berapa. Nah, itu kalau geser ke kanan, kalau diberi batas dari kanan, nah kanan dari kiri ke kanan, ini dari atas, ini dari bawah. Kemudian misal ini kita kurangi dulu yang kiri, tidak kita beri batas, jadi biar penuh kanannya. Nah, gini. Kemudian kita apply to all kalau misalkan semua kita mau gunakan warna ini. Nah, jadi setelah itu kita tutup ini. Nah, maka halaman kerja kita backgroundnya sudah berganti menggunakan warna merah tadi yang kita gunakan gambarnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk perubahan animasi desain dari background PowerPoint atau
lembar presentasi kita. Nah, di sini sampai 5 semua berubah karena sudah play all. Jadi nanti kalau kita menambahkan maka formatnya juga akan jadi seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bisa juga menambahkan animasi. Nah, ini saya contohkan animasi di sini ya. Kan animasi. Nah, animasi ini di sini yang pertama adalah transition. Jadi teman-teman mau bentuknya seperti apa? Muncul seperti ini, jadi pilih seperti ini, atau dari kanan ke kiri. Jadi misalkan seperti ini, kiri ke kanan. Nah, atau memutar seperti ini. Saya coba pilih yang ini, saya aplikasikan ke sini, kemudian transisinya saya slowkan aja. Nah, jadi misalkan ini, nah itu modelnya. Atau kalau lebih jelas ini mungkin ini slow, play to all. Jadi begitu ini kita jalankan, nah tampilannya akan seperti itu. Jadi untuk menjalankan membuka tampilan seperti ini, teman-teman tinggal klik F5 pada keyboard. Jadi kalau dari tampilan seperti ini, atau teman-teman klik tombol presentasi yang ada di sini. Jadi slideshow ini teman-teman klik, maka akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, itu adalah transisi yang kita buat tadi. Jadi kalau ingin ke halaman selanjutnya, tinggal panah bawah pada keyboard, atau juga bisa enter. Nah, dia akan berganti ke halaman selanjutnya. Jadi terakhir kita escape, kembali ke pengaturan. Nah, ini adalah penambahan transisi. Kemudian di sini juga bisa menambahkan sound untuk transisinya. Nah, jadi kalau teman-teman aplikasikan di sini, ini ada sound yang akan terdengar. Nah, seperti itu. Kita cek lagi, coba. Nah, ada suara sound yang terdengar untuk sedikit menambahkan kesan dramatis. Nah, itu adalah tambahan animasi. Kemudian di sini custom animation bisa. Jadi ini adalah yang disediakan oleh PowerPoint. Kalau kita mau custom, kita klik custom ini saja. Kemudian setelah itu kita pilih transisinya mau seperti apa. Custom ini, jadi kita bisa men-setting di sini. Jadi misalkan ini tambahkan efek, efeknya apa? Masuk misalkan. Seperti ini diamond, kita pilih yang diamond. Fly in aja. Kita pilih fly in. Kemudian actionnya, jadi startnya begitu kita klik, atau with previous itu artinya setelah slide sebelumnya ini muncul otomatis gitu, atau after previous. Kalau ini kita bisa mengatur waktunya. Jadi after previous kita bisa setting waktunya, from bottom dari mana, speednya apa, medium misalkan. Nah, kita play coba. Nah, seperti itu. Nah, dia jalan. Nah, itu adalah contoh pembuatan animasi. Ya, kita buat lagi yang di sini, misalkan apa itu PowerPoint, tambahkan efek, saya exit layout, after preview saja, to right, kita buat slow saja atau very slow saja biar kelihatan. Nah, kita cek. Nah, tadi ini karena ada suara, lah itu to right karena ke kanan. Nah, itu. Kemudian yang ini kita tambahkan efek, motion down. Coba kita tes.
Itu. Nah, itu adalah salah satu contoh pembuatan animasinya. Nanti teman-teman bisa tinggal sesuaikan sesuai dengan kreasi teman-teman masing, sesuai dengan kebutuhan untuk presentasinya. Intinya pemanfaatan PowerPoint untuk memperindah, memperbagus presentasi teman-teman bisa semakin bervariasi tergantung dengan ide-ide kreatif teman-teman. Jadi ini kalau sudah kita buat akan kita lihat hasilnya di sini dengan F5 atau PowerPoint ini kita klik, maka akan tampil seperti ini. Nah, ini hasil transisi yang kita buat tadi. Kita klik selanjutnya. Nah, munculnya seperti itu. Oke, kita escape. Nah, itu adalah beberapa fungsi transisi yang teman-teman bisa gunakan untuk sedikit menambah keindahan pada file presentasi teman-teman. Nah, mungkin nanti kita akan lebih detail lagi belajar tentang PowerPoint pada video-video selanjutnya. Semoga perkenalan pertama ini dapat membuat teman-teman lebih memahami, sedikit ada gambaran tentang bagaimana sih membuat sebuah file presentasi yang akan digunakan untuk membantu teman-teman dalam presentasi sebuah materi misalkan. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan memberikan sebuah contoh lengkap untuk membuat sebuah file presentasi. Jadi teman-teman dari awal membuat file, karena di video ini teman-teman sudah mengenal sedikit tool yang ada di PowerPoint. Nanti akan kita buat sebuah file presentasi yang lengkap dengan animasi yang bisa teman-teman gunakan. Oh ya, sebelum saya akhiri di sini, untuk menyimpan presentasi sama halnya dengan proses menyimpan pada aplikasi-aplikasi lain, teman-teman tinggal tekan Ctrl S atau klik pada tombol ini kemudian save. Nah, dengan save kemudian teman-teman bisa memberi nama, pilih lokasi penyimpanannya di sini, kemudian beri namanya. Nah, ini save as style-nya ini kalau teman-teman ingin menyimpan PowerPoint tetap pada PowerPoint seperti ini. Di sini ada banyak pilihan. Nah, di sini ada banyak pilihan, mau dibuat JPEG, kemudian PowerPoint Show. Nah, PowerPoint Show ini nanti tersimpan otomatis seperti file video. Jadi dia akan berjalan sendiri tanpa kita operasikan. Nah, teman-teman bisa simpan dalam bentuk PowerPoint saja, kemudian tekan save untuk menyimpan lembar kerja ini. Nah, mungkin itu dulu sementara perkenalan untuk PowerPoint kali ini. Semoga bisa memberi manfaat. Kita ketemu lagi di video-video yang lain. Untuk PowerPoint akan kita lanjutkan nanti. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan tinggalkan komen, dan juga mungkin mau request tutorial tentang apa saja bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.